Kito sudah litak dibuat Belanda. Di Jambi Kito diserang. Baru beberapa hari di Bangko Kito lah diserang lagi. Apakah Kito tidak sanggup menyerangnya balik? Habis peluru, patah pedang, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mediator, kali ini kita akan mencoba mengungkap sekilas tentang perjuangan seorang tokoh dalam rangka mempertahankan kemerdekaan di daerah Jambi. Tokoh tersebut adalah Kolonel Haji Abun Jani. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sudah seharusnya kita mengingat dan menghormati jasa orang-orang hebat masa lalu yang berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Karena tanpa pengorbanan mereka, kita tidak akan dapat mengecap manisnya hidup merdeka seperti sekarang. Perjuangan para pahlawan dan pejuang Republik Indonesia yang telah banyak berkorban, baik harta maupun jiwa, merupakan bukti rakyat tidak mau menyerah terhadap upaya dan tindakan penjajahan. Salah seorang tokoh pejuang dari Jambi dalam periode mempertahankan kemerdekaan adalah Kolonel Haji Abun Jani. Beliau lahir di Sikaladi, Batang Asai, Kabupaten Sarawak Bangko pada tanggal 28 Oktober tahun 1918. Ayahanda beliau adalah Demang Makalam. Pada tahun 1926, ayahanda beliau mengirim Abun Jani untuk bersekolah di bawah asuhan Ali Sudin, keponakan ayahanda beliau yang bekerja sebagai klerek atau juru tulis di kantor kontrolir Belanda di Jambi. Setelah menamatkan berbagai pendidikan, mulai dari HIS, Gulo, dan kemudian berlanjut Mosfia di Bandung. Kemudian Abun Jani melanjutkan pendidikan kemiliteran di bawah Jepang. Kemudian Abun Jani diangkat sebagai asisten Ki Muratio, lalu bersekolah di Akademi Militer Gugun di Pagar Alam Lahad dengan pangkat Letnan 2. Itulah mulai karir Abun Jani di militer. Pasca proklamasi kemerdekaan, tokoh-tokoh penting nasional daerah Jambi segera membentuk badan-badan perjuangan dan kelengkapan organisasi pemerintahan yang berfungsi sebagai wadah untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945, bertempat di rumah Abdullah Kartagirana, berkumpul sekitar 20 orang tokoh penting Jambi membicarakan langkah-langkah yang akan diambil setelah kemerdekaan diproklamasikan, dan bendera merah putih telah berkibar di seluruh daerah Jambi. Hasilnya adalah terbentuknya Angkatan Pemuda Indonesia yang diketuai oleh Abun Jani. Angkatan Pemuda Indonesia bertugas menjaga ketertiban, keamanan, membela dan mempertahankan kemerdekaan. Pengurus Angkatan Pemuda Indonesia Jambi merupakan tokoh penting di balik gerakan revolusi kemerdekaan daerah Jambi. Angkatan Pemuda Indonesia merupakan bagian dari BKR, Badan Keamanan Rakyat. Selaras dengan instruksi pemerintah Indonesia tanggal 22 Agustus tahun 1945 tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, pada bulan September tahun 1945 dibentuklah BKR di Jambi yang dipimpin oleh Abun Jani dengan pangkat kolonel.
tempat yang dijadikan markas BKR adalah Rumah Abun Jani. Kegiatan yang dilakukan oleh BKR dalam perjuangan diantaranya mengadakan pendidikan kader kemiliteran, mengirim utusan ke luar daerah Jambi, dan terus mencoba untuk mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat termasuk BKR sendiri dalam rangka menghadapi kemungkinan agresi militer Belanda. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, BKR disempurnakan menjadi Tentara Keamanan Rakyat, di mana Jambi masuk ke dalam Komandemen Sumatera Selatan yang dibagi menjadi beberapa divisi. Kolonel Abun Jani ditetapkan sebagai Komandan Divisi Jambi. Sebagai Komandan Divisi Jambi, Kolonel Abun Jani segera mengadakan konsolidasi organisasi. Sejalan dengan kebutuhan organisasi TKR, Kolonel Abun Jani dipindahkan ke Komandemen Seluruh Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi dengan jabatan Komandan Polisi Tentara. Selanjutnya, Kolonel Abun Jani ditetapkan sebagai Kepala Siasat Perang Komandemen Sumatera. Mengingat kota Bukit Tinggi sering mendapat serangan militer Belanda, Panglima Komandemen Sumatera, Jenderal Suharjo Harjowardoyo, memindahkan markasnya ke Parapat. Susunan staf panglima saat itu ialah Kepala Staf Kolonel Muhammad Nuh, bagian organisasi Kolonel M. Sumbolon, bagian siasat perang Kolonel Abun Jani, bagian perhubungan dan penerangan dan Kolonel Abdullah Kartawirana. Pada bulan Desember tahun 1946, Kolonel M. Sumbolon menggantikan kedudukan Akagani sebagai Komandan Subkomandemen Sumatera Selatan, dan sebagai Kepala Staf adalah Kolonel Abun Jani. Dalam upaya mengatasi agresi militer Belanda yang pertama, pada tanggal 1 Juni tahun 1948, terjadi perubahan pada organisasi militer di Sumatera Selatan yang berubah menjadi Divisi 8 Garuda yang membawahi 5 brigade. Kesatuan di Jambi disebut dengan Brigade Garuda Putih di bawah pimpinan Kolonel Abun Jani. Pada tanggal 1 Juli 1948, Divisi 8 Garuda berubah menjadi Subkomandemen Sumatera Selatan. Jambi menjadi subteritorial, di mana Abun Jani menjadi komandan dan sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintah militer dengan pangkat Letnan Kolonel. Penurunan pangkat ini karena terjadinya reorganisasi dan rasionalisasi, di mana seluruh perwira dikenakan penurunan pangkat 1 tingkat. Setelah menjadi komandan STD, langkah-langkah yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Abun Jani selama memimpin pemerintahan gerilya antara lain menghambat laju penyerbuan tentara Belanda melalui pertempuran di Bajubang, Tempino, Kenali Asam, dan tempat-tempat di sekitar Tanah Minyak dan di Kuala Tungkal. Menyelenggarakan pencetakan dan penyediaan uang URIPS, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera, sebagai alat penukar yang sah di Jambi pada masa gerilya, dan menembus blokade Belanda melalui laut dan udara, sehingga Jambi menjadi pensuplai barang ke daerah lain wilayah Republik Indonesia. Abun Jani juga berhasil menghimpun dana untuk pembelian pesawat Dakota dan penyewaan pesawat yang kemudian dikenal sebagai Catalina RI-005 yang sangat berperan dalam rangka menembus blokade Belanda. Peran lain yang perlu dicatat dalam kepemimpinan Letnan Kolonel Abun Jani adalah memindahkan pusat pemerintahan dan pertahanan militer saat serang Belanda pada tanggal 29 Desember tahun 1948. Bersama dengan Raden Inu Kertapati, Residen Jambi, dan M. Kamil mengungsi ke pedalaman, tetapi berhenti di Sengeti. Raden Inu Kertapati kembali ke Jambi untuk menenangkan keluarga dan masyarakat kota Jambi sebagai akibat bombardir yang dilakukan oleh Belanda. Pada tanggal 1 Januari tahun 1949, terbitlah surat kuasa Residen Jambi Raden Inu Kertapati kepada M. Kamil, Bupati Jambi Hilir, untuk meneruskan pemerintahan darurat Kepresidenan Jambi. Dalam rapat antar unsur pemerintah dan militer di Tebo menghasilkan keputusan bahwa Haji Baksan yang saat itu menjabat Bupati Jambi Hulu sebagai Residen Pemerintah Darurat Kepresidenan Jambi,
dan pusat komando militer dipindahkan ke Bangkok. Walaupun mengalami berbagai gempuran, perjuangan dan pemerintahan darurat berjalan sebagaimana mestinya. Penyerangan tentara Belanda ke Bangkok menimbulkan kemarahan Komandan STD Letnan Kolonel Abun Jani dan memerintahkan Kepala Staf Mayor Brody Mansur untuk mengumpulkan semua perwira yang berada di kota Bangkok di kediaman Komandan STD. Di dalam pertemuan tersebut terjadi dialog antara Komandan STD dengan para perwira. Kito sudah litak dibuat Belanda. Di Jambi Kito diserang. Baru beberapa hari di Bangkok Kito lah diserang lagi. Apakah Kito tidak sanggup menyerangnya balik? Pertanyaan Komandan STD ini dijawab oleh para hadirin dengan semangat yang bergelora bahwa semuanya sanggup. Perjuangan almarhum Kolonel Haji Abun Jani dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera, khususnya daerah Jambi, dapat dijadikan sumber inspirasi karena keteguhan dan kecintaan beliau kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah air tercinta. Wejang beliau kepada bawahannya adalah tugas sekecil apapun jangan diabaikan dan seberat apapun harus dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki etos kerja yang tinggi. Sekarang kita berada di rumah kediaman Bapak Kolonel Abun Jani di kawasan Panekura, Kota Jambi. Dan kita hari ini mencoba untuk berdiskusi atau berdialog atau minta penjelasan kepada keluarga almarhum tentang perjuangan yang pernah dilakukan oleh Bapak Kolonel Haji Abun Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di sini sudah menunggu Bapak atau Abang Armandi Abun Jani. Beliau adalah putra bungsu atau anak 8 dari almarhum Bapak Kolonel Abun Jani. Dan ini Bang Isan yang merupakan ponaan, kalau istilah adat Jambi namanya anak peskor. Itu kan Bang ya? Silakan. Ya. Bang, kami ingin menyampaikan dulu maksud kami berkunjung ke rumah abang ini, ke rumah Bapak Kolonel Haji Abun Jani. Jadi beliau kan dikenal oleh masyarakat Jambi sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pejuang yang perannya besar pada waktu mempertahankan kemerdekaan, dan juga beliau terkenal dengan orang yang tegas dan sangat mencintai tanah air cinta Republik Indonesia. Dan kami ingin tahu dulu Bang,
jelas abang merupakan anak yang paling bungsu dari Pak Bunjani, yaitu dari 8 orang bersaudara. Banyak kami mendengar cerita tentang rumah ini, Bang. Jadi rumah ini juga merupakan penggambaran dari kecintaan beliau terhadap tanah air tercinta ini. Ada simbol-simbol, ada penggambaran tentang Republik Indonesia, terutama yang terkait dengan masalah proklamasi yang tergambar di rumah ini. Tapi sebelum abang menceritakan tentang itu, kami ingin tahu dulu kapan rumah ini dibangun, Bang, oleh Pak Bunjani. Kalau rumah ini dibangun awalnya tahun 1962. Tahun 1962, ya. Jadi selesainya kira-kira tahun 64. Jadi belum ditunggu benar tapi ya. Belum ditempati tahun 64. Jadi beliau waktu sebelum menempati rumah ini tinggal di mana, Bang? Rumah di Jalan Melati. Di Kota Jambi, Jalan Melati ya. Kalau beliau di Jambi di situ. Di situ ya. Oke. Kalau beliau kan lebih banyak di Jakarta. Jakarta. Jadi mulai tinggal di sini mungkin setelah rumah dibangun tahun 64 dan belum sepenuhnya ditinggali oleh beliau. Tetapi akhirnya beliau menetap di sini juga, Bang. Mau dibilang menetap, enggak juga lah. Oh, berarti beliau ada di Jakarta, kemudian ke Jambi begitu, ya. Dan ada yang menarik tadi seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa di rumah ini tergambar juga tentang proklamasi kemerdekaan. Kami ingin tahu apa yang merupakan gambaran, Bang, dari proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut. Apa simbol-simbol yang ada di rumah ini sehingga ya banyak masyarakat yang pernah kemari dan mereka bercerita bahwa ada simbol proklamasi di rumah Pak Bunjani. Silakan, Bang. Ya, jadi kalau menurut ininya yang nampak di kasat mata ya. Ya. Jumlah ruangan di rumah ini ada 17. Jumlah ruangan ada 17, ya. Yaitu ada kolam renang dulu di belakang. Kolam renang, ya. Itu bentuknya angka 8. Kolam renang berbentuk angka 8. Wah, ini menarik sekali, Bang, ya. Dan jumlah relief orang yang ada di dalam ruangan ini berjumlah 45. 45. Ini jumlah relief 45. Dan kalau kita lihat relief ini kan menggambarkan ada wanita, ada laki-laki menggunakan pakaian tradisional, pakaian daerah. Dan kami lihat ini kan tidak hanya pakaian daerah Jambi, tapi ini menggambarkan Nusantara, Bang, ya. Bisa Abang lebih jelaskan mengenai pakaian ini? Kalau pakaiannya mungkin saya kurang paham juga ya, daerah-daerah mana. Tapi kalau menggambarkan asal usulnya negeri Jambi mungkin. Oh itu Bang ya. Oh itu ada orang kayu hitam, ya, dengan putri Selara Pinang Masa. Oh iya. Oke, digambarkan ada pohon pinang. Iya. Ada angsa duonya. Ya. Ada putih orang hitam dengan mayang mengurai atau? Nah, itu yang saya kurang tahu. Ya. Gambarinnya siapa waktu ini pertama. Ya. Jadi relief yang sekarang di depan kita ini menggambarkan tentang asal usul berdirinya Jambi, ya, dengan gambaran tentang orang kayu hitam dan istrinya. Nah, kalau istrinya mungkin yang dari Huluan Jambi, yaitu mungkin Putri Mayang Mengurai, ya, Bang ya, Bang Mengurai. Relief yang ada di dinding rumah Pak Bunjani ini tergambarlah kenusantaraan, tergambarlah kebinekaan Indonesia di sini. Ada cerita tentang Jambi, penggambaran tentang Jambi, ada penggambaran juga tentang suku-suku yang ada di Nusantara ini. Jadi ini kan juga menggambarkan, seperti tadi pengantar kami adalah bahwa beliau tuh sangat mencintai tanah air Republik Indonesia ini.
dan itu tergambar dari relief banyaknya ruangan atau kamar, dan juga ada kolam di belakang yang menggambarkan angka 8. Jadi kalau kita coba merekonstruksinya, ini menggambarkan tentang hari diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini ke Bang Ihsan lagi nih, Bang Ihsan. Jadi abang banyak tahulah tentang perjuangan beliau, dan karena abang juga sering dapat cerita dan bercerita dengan beliau dan dengan almarhum Pak. Ya. Bisa tak abang ceritakan kira-kira perjuangan yang pernah beliau lakukan, terutama pada masa agresi Belanda yang kedua, dan khususnya mungkin perjuangan beliau sewaktu harus pergi ke hulu Jambi, ke pedalaman untuk bergerilya melawan agresi militer Belanda tahun 48. Ya, 48 49. Ya. Baik. Jadi memang almarhum Pak Kolonel Agung Jani, sepengetahuan saya, beliau bercerita pada saat itu tahun 78, saya masih SMA ya, dirawat di rumah sakit Raden Matahir. Dia bercerita dengan saudara, Jambi ini agresi militer Belanda yang keduanya itu, masuknya tentara Belanda itu 29 Desember tahun 1948. 48 awal menyerang mereka. Ya, masuk. Ya. Tentara Payung. Dijuduli dengan Tentara Payung. Ya. Saya masih ingat waktu itu, waktu saya masih SMP, orang tua saya kan kerja di PD Tirta Karya. PD Tirta Karya kan di depan rumah gubernur. Ya. Di situ banyak kapal-kapal Belanda, kapal-kapal besi. Waktu itu dia bilang waktu perintah bumi hangus, Pak Abun ini rumah macet, tidak sampai jalur pipa itu ke Sungai Batanghari. Jadi waktu Belanda menyerang, kemudian Komandan Militer Jambi di bawah pimpinan Pak Bunjani bersama para anak buah beliau bersepakat. Dia waktu mundur ke arah hulu Tembesi dan sampai nanti ke Bangko itu, kota Jambi di bumi hanguskan. Termasuk untuk menghambat gerakan Belanda di Sungai Batanghari. Armada Sungai Batanghari, akhirnya disalurkan pipa-pipa minyak ke Sungai Batanghari dan nanti akan dibakar di situ. Ya. Tapi terkendala bang ya? Kendala, macet. Macet. Jadi masuk Belanda tuh. Iya. Akhirnya setelah diserang dari udara juga, turun pasukan Payung, dan di sungai juga tidak bisa menghadang Belanda, berarti akhirnya barulah mundur ke daerah huluan. Gitu ya. Disitulah menapak tilas ke hulu, mulai dari Sekati, Gedang situ kan, Bejawan itu. Sampailah Kota Bangko. Sampai di Kota Bangko, masuk lagi ke dalam. Apa namanya? Sekancing. Disebutlah di dusun dalam. Sekancing itu kan dusun dalam, dusun yang paling di dalam. Itu Sekancing. Situlah basis militer dipertahankan di Sekancing. Nah, kalau yang namanya pemerintahan sipil di Utangkoy, dikirim ke Tangkoy. Fungsi pengamanan. Di situ. Makanya anak beliau ini di mana dia berjuang, di mana dia mengungsi, anak itu pasti ada namanya. Nama anak itu Tanjung Agung Marewati. Mare. Itu Mangkuati, anak Sayuti. Siapa Mangkuati itu? Tuti Mangkuati. Waktu berngungsi itu sempat lahir. Jadi waktu beliau bergerilya dan kemudian juga istri beliau melahirkan anak, dan nama anak beliau pun diberikan nama sesuai dengan tempat beliau bergerilya itu ya, lahir itu ya. Di Tanjung Agung, sebut Agung Marewati yang dokter Dr. Agung.
Itu Sungai Mare. Adiknya Sayuti yang di Jakarta, itu di Mengkuwa. Di depan mimbar masjid lahir, no. Perjuangan. Kami melihat Bang juga banyak foto-foto beliau, dan ada dua yang menarik nih bagi kami. Satu, foto beliau masih muda, dan itu dengan pakaian ya tentara atau apa tuh Bang, pakaian foto beliau masih muda. Mungkin bisa kita lihat Bang foto beliau, mungkin Abang jelaskan sedikit kan ya. Jadi Bang, ini ada foto Pak Bunjani yang kelihatan masih muda dengan berpakaian resmi kayaknya Bang. Nah, bisakah Abang menjelaskan kapan ini dan sekitar tahun berapa dan pakaian apa yang digunakan oleh beliau? Jadi kalau tidak salah ini waktu almarhum lagi pendidikan militer ya, zaman Jepang ya. Cuma ini fotonya apa, pendidikannya kan di Singapura ya? Oh iya. Waktu ininya setelah itu ke Pagar Alam ya, dengan Bukit Tinggi. Ini foto di mana kurang jelas, kurang tahu Bang ya. Dan kalau dari berbagai literatur yang pernah kami baca, beliau tamat pendidikan itu pangkatnya Letnan 2 Bang ya, Letnan 2 ya. Jadi mungkin penggambaran beliau setelah pendidikan tersebut menggunakan seragam militer dengan pangkat ya perwira ya Letnan 2 ya, zaman Jepang. Ini menarik sekali Bang. Jadi dari literatur yang kami baca juga, beliau waktu diangkat sebagai komandan BKR, Badan Keamanan Rakyat, itu umurnya 27 tahun. Dan diangkat waktu itu sebagai komandan dengan pangkat kolonel Abunjani, kolonel. Ini menarik Bang. Dia ada lagi yang menarik, foto dari keluarga ini, foto ya ini. Nah ini foto, kalau kita lihat foto beliau bersama dengan Presiden RI pertama, Bapak Insinyur Haji Soekarno. Jadi bisakah Abang ceritakan ini momen apa ini? Ada Presiden RI Soekarno, ada Pak Bunjani sebelah sini, dan ini mungkin anak beliau ya. Silakan Bang, Abang ceritakan apa ini. Jadi ini foto waktu pernikahan putri pertama almarhum Kolonel Haji Abunjani, putrinya dengan putra dari mantan Menteri Pendidikan Ki Sarino Mangun Pranoto. Jadi ini besan beliau, mantan Menteri Pendidikan Ki Sarino Mangun Pranoto. Ini Bung Karno. Ini anak beliau yang tertua. Ini suaminya. Ini ibu dari Abang, istri beliau, dan ini beliau, Bapak Kolonel Haji Abunjani. Dia minta sebagai walinya ya Pak ya. Ya, jadi wali nikah. Wali nikah dan sekaligus penghulu. Jadi Bung Karno pada waktu itu dimintakan oleh beliau sebagai wali nikah dan penghulu pada waktu pernikahan anak tertua beliau. Atas permintaan Bung Karno. Atas permintaan Bung Karno. Berarti ini juga menunjukkan kedekatan hubungan beliau dengan Bung Karno. Jadi ini ada yang menarik juga, dan kami ingin pertajam lagi ceritanya ini. Tadi Abang mengatakan sebagai penghulu waktu pernikahan dan sebagai wali nikah di atas permintaan dari Bung Karno. Nah, mungkin ada cerita di balik itu. Sampai meminta agar nanti di pernikahan anak Pak Abunjani, beliau Bung Karno menjadi wali nikah dan penghulu. Tapi kalau menurut ceritanya, anak Pak Bunjani itu dianggap anak oleh sama Bung Karno. Oh, ya.
apa ininya. Jadi waktu itu kakaknya disekolahkan ke Swiss. Ya, disekolahkan ke Swiss. Di Swiss. Mungkin ketemu jodohnya waktu pulang sama ini. Nah, waktu niat mau nikah, Bung Karno minta supaya nikahnya dia jadi penghulu. Di penghulu. Dan jadi wali nikah di Masjid Istana. Di Istana Negara. Oh, berarti nikahnya adalah di Istana Negara. Ya. Itu berarti menunjukkan ya hubungan dekat dan juga kecintaan beliau Bung Karno kepada Bapak Kolonel Bunjani. Nah, ini ada lagi Bang yang menarik nih, yang juga menjadi pertanyaan juga bagi kami. Di lantai rumah ini dibangun juga helipad ya, tempat pendaratan helikopter. Dan kemudian saya pernah juga ke atas, dulu Abang menemani di atas, ada semacam pendopo Bang ya, Payung. oh, payung, rumah payung itu, dan itu unik sekali. Saya ingat waktu kita berbincang di situ, suara kita ini seperti bergema, bergaung begitu. Ya mungkin kalau kita coba ke atas Bang, ke atas berbincang-bincang, sebab ada lagi yang ingin kami tanyakan ke Abang berdua ini, ya tentang perjuangan beliau. Sekalian dengan mungkin Abang bisa jelaskan helipad yang ada di atas rumah ini. Sahabat mediator, ini merupakan kesempatan yang langka ini. Kita akan dibawa atau diajak oleh Bang Arman dan Bang Ihsan untuk melihat lantai 2 atau bagian atas dari rumah Bapak Kolonel Haji Bunjani, untuk berbincang-bincang lagi tentang sejarah perjuangan beliau, dan juga sekalian kita melihat 4 parkirnya atau helipad untuk helikopter yang ada di lantai 2 rumah ini. Genap permisa, sekarang kita dengan ditemani oleh Bang Armandi dan Bang Ihsan, kita akan langsung ke lantai 2. Bapak Kolonel Haji Bunjani adalah juga seorang pecinta seni, dan itu juga turun pada anak dan cucu beliau. Salah satu bukti bahwa beliau adalah seorang pecinta seni, ini salah satu peninggalan piano ya. Piano ini sudah lama sekali ini. Jadi Bang, kalau beliau lagi sepi misalnya, apakah beliau juga sering bermain musik? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Beliau bisa main piano. Sedikit-sedikit bisa. Piano. Tapi lagunya lagu Jepang. Lagu Jepang.
Ini adalah lantai 2 atau atap dari rumah Kolonel Abunjani. Dulu di sini pernah dibuat tempat mendaratnya helikopter. Cuman rangka baja yang merupakan bagian dari helipad itu sudah tidak ada lagi. Ada yang menarik dari perjuangan Pak Abunjani ini. Ada gelar yang kemudian dilekatkan pada beliau. Ini terkait dengan ketegasan dan keteguhan hati beliau dalam memimpin para prajuritnya dan ketegasan dalam komitmen untuk tidak pernah menyerah terhadap gempuran yang dilakukan oleh tentara Belanda. Bang Ihsan, dalam catatan sejarah dan dari memori kolektif yang ada di masyarakat Jambi, beliau juga dikenal sebagai Raja Batu atau disebut sebagai Raja Batu. Nah, kami mohon Bang Ihsan menjelaskan kenapa gelar itu dilekatkan pada beliau. Jadi Pak Abunjani ini memang dapat julukan gelar Raja Batu. Kenapa kok bilang Raja Batu? Nah, dalam perjuangan itu beliau ini orangnya keras, tegas. Segala sesuatu keputusannya tidak bisa dibantah dan tidak bisa dirubah dan tidak bisa dirunding-runding. Itulah konsepnya Raja Batu. Jadi kalau di Belanda itu kalau umpamanya memberi gelar Pak Abun ini, mau cari Pak Abun, ya pasti nyari Raja Batu. Sampailah ke dusun-dusun itu, tetap gelar Raja Batu. Itu sifatnya keras. Nah, sahabat setia dia waktu saya tahun 2009 yang berani memberi nasihat, memberi masukan kepada Pak Abunjani ini ialah Raden Marjoyo Pamo. Itu satu litingnya dengan dia. Nah, mereka itulah yang selalu berkomunikasi. Ya, mana saya. Kalau yang lain minta maaf, tidak bisa. Nak nemui Pak Abunnya tidak bisa. Itulah gelar Raja Batu itu sangat tegas, keras prinsipnya, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, yang menarik sekali di ceritanya ini, ada pasukan Belanda waktu itu mau mencari Raja Batu. Nah, oleh orang kampung, khusus dulu tuh Sekeladi itu namanya bukan Sekeladi, Pak, Tangkui. Tangkui. Terkenalnya di Belanda tuh Tangkui. Disebut Hulu Tangkui. Nah, oleh orang kampung ditunjuklah Batu Gedang. Kebingungan Belanda. Di Raja Batu ditunjukkan ditunjuk Raja Batu. Padahal konsep Raja Batu itu karena ketegasan dia, itulah karena dalam perjuangan ini perlu ketegasan. Tidak bisa berunding-runding, ini harus tegas. Pemirsa, sahabat mediator, itulah cerita secara singkat tentang perjuangan dan peranan Bapak Kolonel Abunjani dalam rangka berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Ini merupakan saksi bisu di mana beliau di saat senggang, terutama di sore hari, sering duduk di sini merenungkan, mencari inspirasi tentang apa lagi yang mesti beliau perbuat dalam rangka mengisi kemerdekaan. Bangunan ini semakin tua dimakan oleh usia dan juga terlihat semakin mungkin tidak perkasa lagi karena ada bagian-bagian yang telah rubuh dan rusak. Dan kita berharap dan berdoa semoga bangunan ini yang dibuat oleh seorang tokoh penting dalam zaman mempertahankan kemerdekaan di wilayah Jambi tidak menjadi bangunan yang terabaikan dan yang terlupakan. Dan tentu kita berharap bahwa ini akan menjadi saksi sejarah. Dan juga kita berharap ini akan menjadi cagar budaya yang akan dikenang oleh seluruh masyarakat Jambi bahwa ini merupakan peninggalan dari seorang tokoh pejuang Jambi yang sekarang sedang diproses diajukan menjadi salah satu pahlawan nasional. Dan tentu kita berdoa semoga harapan upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Jambi dalam rangka
pengajuan beliau sebagai salah satu pahlawan nasional dari Jambi akan dapat diwujudkan. Namun yang jelas, jasa para pahlawan, jasa para pejuang, siapapun itu yang telah berjuang demi kemerdekaan dan mempertahankan bumi pertiwi ini akan selalu kita kenang dan kita ingat. Dan pesan proklamator kita Bung Karno yang sampai sekarang masih kita ingat adalah jangan sekali-sekali melupakan sejarah yang beliau singkat dengan jas merah. Demikian para sahabat mediator, sekelumit kisah tentang salah seorang tokoh yang penting di negeri ini, dan ini akan menjadi inspirasi kita semua bagaimana kita bersikap dalam rangka mengisi kemerdekaan ini yang telah dirintis, yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kolonel Haji Abun Jani menyatakan, habis peluru, patah pedang, pantang menyerah.